Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Melania. Saya dari kelas manajemen 19E, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kembali obligasi dari video yang pertama. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Adapun jenis obligasi, yang pertama obligasi pemerintah. Pemerintah resmi menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi yang diperoleh investor lokal sebesar 10%. Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah dan rupiah yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia sampai dengan jatuh tempo. Lalu ada yang kedua, obligasi pemerintah retail atau surat berharga negara (SBN). Surat berharga negara untuk investor retail adalah produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu warga negara Indonesia atau WNI melalui agen penjual. Terdiri dari dua jenis, yaitu konvensional dan syariah. Untuk konvensional dikenal dengan obligasi negara retail atau ORI dan saving bond retail (SBR). Sedangkan jenis syariah adalah suku negara retail (SR) dan suku negara tabungan (ST). Lalu ada risiko. Yang pertama, risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian apabila terjadi kenaikan tingkat bunga deposito yang menyebabkan penurunan harga obligasi di pasar. Kerugian dapat terjadi apabila investor menjual obligasi di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dan dari harga belinya. Lalu ada yang kedua, resiko likuiditas. Resiko likuiditas, risiko yang mungkin timbul jika obligasi tidak dapat dijual kembali di pasar sekunder. Investasi pada obligasi memiliki resiko pasar, resiko suku bunga, resiko likuiditas, resiko kredit, dan risiko lainnya, termasuk kemungkinan akan kehilangan seluruh pokok investasi obligasi. Investor diharuskan memahami seluruh faktor risiko, biaya, dan hal-hal rinci lainnya yang timbul sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada obligasi. Kinerja obligasi di masa lalu tidak sepenuhnya merupakan indikasi kinerja masa mendatang. Hal ini dikarenakan harga obligasi dapat ditentukan dari kondisi pasar, kondisi negara, dan faktor lainnya. Lalu ada video kedua, obligasi syariah. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai suku atau sertifikat, sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan mengharapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di tahun 2002 menyatakan jika pengertian obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang dan berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi yang berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad, mulai dari ijarah, istina, salam, mubarahah, mudarabah, serta musyarakah. Lalu ada jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama, obligasi mudharabah.
merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara investor dan peminjam. Dalam proses akad ini, investor hanya perlu untuk menyediakan modal dana penuh. Lalu ada yang kedua, obligasi ijarah. Sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijarah yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebebasan kepada emiten dengan menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pemberian imbalan untuk pemilik dana. Lalu ada yang ketiga, obligasi istisna. Obligasi syariah ini menerapkan akad istisna dalam prosesnya. Akad istisna adalah perjanjian yang mana kedua pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Lalu ada karakteristik obligasi syariah. Meskipun sangat berbeda dengan obligasi konvensional, namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami bagaimana penerapan obligasi syariah. Karena itulah pengertian mengenai obligasi syariah, terutama pada karakteristiknya, penting untuk dipahami. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh jenis obligasi berprinsip syariah ini antara lain adalah ada 3. Yang pertama, obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkat pendapatan di dalam obligasi syariah ini lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbal, yang mana besarnya sudah disepakati pihak investor dan emiten. Lalu ada yang kedua, mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Lalu ada yang ketiga, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Selain itu, dalam obligasi syariah tidak diberlakukan istilah bunga, pengembalian dana yang berkaitan dengan aset, akad, serta tujuan pendanaan umumnya berbentuk imbalan yang didapatkan dari uang sewa atau ujrah, fee margin, hingga bagi hasil atau sumber lainnya yang sesuai akad yang telah disepakati. Dalam konsep obligasi syariah atau suku, perdagangan bukan dinilai dalam bentuk surat hutang, namun sebagai penjualan terhadap kepemilikan aset yang mana menjadi dasar penerbitan. Suku juga mempunyai investor-investor dengan basis yang cukup luas, yaitu mencakup investor syariah hingga investor konvensional. Nah, itu tadi penjelasan mengenai obligasi syariah dan obligasi yang dikenal sebagai suku. Dengan adanya penjelasan di atas, diharapkan masyarakat kini bisa lebih memahami dan paham mengenai jenis investasi, terutama bagi yang mulai beralih dari sistem konvensional dan menggunakan sistem yang berbasis syariah. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.